Masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Salah satu bentuk kampanye yang boleh dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta partai politik adalah kampanye melalui media sosial yang sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Selama beberapa bulan terakhir, kita sudah melihat banyak sekali bentuk sosialisasi yang disampaikan oleh para pasangan capres-cawapres, juga para calon anggota legislatif yang akan maju di pemilu 2024. Proses kampanye sendiri baru akan dimulai pada tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Lalu, bagaimana masyarakat melihat proses sosialisasi ataupun kampanye di media sosial? Mereka punya triknya masing-masing ya. Kalau yang aku lihat dengan cara dan gayanya dari pasangan masing-masing itu ya aku lihat ya saling berlomba-lomba gitu untuk menarik perhatian masyarakat. Kalau misalnya kita melihat dari sisi kampanye, saya rasa itu belum bisa menggayat gitu ya. Soalnya yang saya lihat hanyalah segelintirnya saja dan itu hanyalah fun-funnya saja gitu. Jadi nggak benar-benar visi, Ya misi. nggak ada yang kayak visinya apa, misinya apa, kedepannya kayak gimana Indonesia bakal seperti apa nanti ketika dia pimpin gitu. Konten-konten di akun media sosial di mana para pasangan capres-cawapres atau calon anggota legislatif menggelar jalan sehat, berdialog dengan masyarakat, bahkan berjoget, sudah banyak kita temui sebelum 28 November 2023. Namun hal ini belum masuk ke dalam kategori kampanye karena tidak memuat unsur ajakan untuk memilih serta penyampaian visi, misi, dan program. Selain itu, sesuai jadwal masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November mendatang. Kampanye di media sosial tak dapat dilakukan sembarangan. Terdapat sejumlah aturan yang wajib ditaati, diantaranya tidak boleh menghina terkait unsur suku, ras, agama, menghasut dan mengadu domba masyarakat, serta sederet aturan lainnya. Selain itu, pelaksana kampanye harus mendaftarkan akun resmi media sosial ke KPU. Bagi pasangan calon presiden dan wakilnya, mendaftar ke KPU RI. Sedangkan bagi anggota DPD dan anggota DPRD provinsi, mendaftar ke KPU provinsi. Sementara, bagi anggota DPRD kabupaten atau kota, mendaftar ke KPU tingkat kota atau kabupaten. Pendaftaran ini dilakukan paling lambat 3 hari sebelum masa kampanye dimulai. Nantinya, formulir pendaftaran tersebut akan disampaikan ke Bawaslu, kepolisian sesuai dengan tingkatannya, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sesuai dengan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu, akun media sosial dapat dibuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Apabila kedapatan melakukan pelanggaran, pelaksana kampanye akan dikenai sanksi. Ya akun media sosialnya itu dilakukan penutupan gitu. Akun media sosialnya itu dilakukan. Tetapi itu pun tidak langsung serta-merta begitu. Harus ada rekomendasi dari Bawaslu atas penilaian dari ya kira-kira narasinya bagaimana misalnya ya di media sosial itu. Apakah mengandung hoaks atau tidak? Apakah misalnya menyerang paslon lain atau tidak gitu. Kampanye melalui media sosial dinilai pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin sama pentingnya dengan kampanye pertemuan tatap muka dengan masyarakat. Apalagi saat ini jumlah pemilih terbanyak datang dari kalangan milenial dan generasi Z dengan jumlah lebih dari 114 juta pemilih. Saya sih melihatnya ya 50-50 ya, 50% melalui darat tadi yang saya katakan, 50% juga melalui udara. Karena kita tahu bahwa pemilih 2024 adalah banyaknya adalah pemilih kalangan muda ya, kalangan pemula, Gen Z dan milenial. Itu juga pendekatan bukan hanya pendekatan darat yang saya katakan, tapi harus melalui pendekatan media sosial.
karena pengguna media sosial adalah anak-anak muda. Nah, kelebihan media sosial kan gratis lah, tidak bayar lah, ibaratnya hanya bayar kuota ya. Yang kedua juga bisa dilihat dimanapun, kapanpun gitu. Yang ketiga, saya melihat media sosial bisa interaktif dengan masyarakat gitu. Bisa misalkan ketika mereka upload kegiatan tertentu, menyampaikan visi misi tertentu, maka atau program tertentu mereka atau publik bisa langsung merespon, bisa langsung apa namanya klik ya, bertanya atau mengkritisi di media sosialnya masing-masing para kandidat itu. Ujang juga mengingatkan para pihak yang berkompetisi di Pesta Demokrasi 2024 menjaga akun media sosial resmi serta akun para pendukung untuk menghindari narasi saling menghina, fitnah, dan kampanye hitam yang akan membuat potensi perpecahan bangsa. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.